sehat, kemudian tetap semangat dalam belajar dan tetap mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini ya, kompetensi dasar pada dimensi 3 yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.23, yaitu menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, kemudian titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Ya. Pada bab dimensi 3 ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu jarak antar titik, ya, jarak antar titik. Kemudian yang kedua jarak titik ke garis. Yang ketiga ada jarak titik ke bidang. Ya. Kemudian yang keempat ada jarak antar garis. Yang terakhir yaitu jarak garis ke bidang. Dari beberapa topik ini tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan. Ya. Nanti Bapak akan menjelaskan beberapa topik saja yang bisa dijelaskan, yang waktunya cukup singkat, jadi tidak membebani kuota kalian dalam belajar. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama kita akan menentukan jarak antar titik, ya, jarak antar titik. Yang kedua menentukan jarak titik ke garis. Yang ketiga menentukan jarak titik ke bidang. Hanya 3 topik yang akan kita bahas beserta contoh-contoh yang real. Nah, apa sih manfaat dimensi 3 ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, biasanya kita sering mengeluhkan atau sering ngomel-ngomel sendiri biasanya. Kita sering belajar matematika, materinya susah, kemudian tidak ada manfaatnya dalam kehidupan, ya, seperti itu. Padahal tidak. Belajar matematika sebenarnya itu banyak manfaatnya sekali, ya. Contohnya di dalam ini, misalkan kita di dalam teknik, mungkin teknik sepeda motor untuk anak-anak TVSM, ya. Di sini ada sepeda motor. Biasanya di materi produktif dijelaskan jarak antar poros roda ini seperti gambar berikut. Jarak antar poros roda depan dan poros roda belakang ini bisa dicari, ya, dengan menggunakan jarak antar titik. Kemudian, ya, jarak antar poros roda ban diperoleh dengan menggunakan jarak antar titik. Kemudian yang kedua, jarak antar poros roda ban dengan permukaan tanah, ya, diperhatikan. Poros roda dengan permukaan tanah ini juga bisa dicari dengan menggunakan jarak titik ke bidang. Poros rodanya sebagai titik, kemudian permukaan tanahnya sebagai bidang. Kadang tergantung kendaraannya. Kalau misalkan kendaraan matic, biasanya porosnya berada sekitar 14 inch, peleknya 14 inch. Kemudian untuk motor bebek sekitar 17 inch. Ya, itu merupakan jarak dari titik ke bidang. Ya, tergantung di sini nanti jaraknya ini ditentukan dari inch, bisa dikonversi ke cm, tinggal mengalihkan 2,5, ya. 1 inch itu 2,52 cm. Oke. Kemudian istilah dalam dimensi 3, ya. Mungkin kalian tahu dimensi 3 itu apa, tapi istilah-istilahnya ada titik, ada garis, ada bidang, dan lain-lain tidak paham, ya. Ini saya jelaskan dulu istilahnya. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak berukuran, ya. Titik itu sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak ada ukurannya, ya. Berbeda dengan garis. Kalau garis adalah kumpulan titik, ya, adalah kumpulan atau himpunan titik-titik. Jadi kalau titik digabung berjejer-jejer, ya, akan membentuk kurva lurus, itu namanya garis, ya. Saya ulangi. Kalau garis itu sesuatu yang punya kedudukan tapi tidak memiliki ukuran, tapi kalau garis punya ukuran, ya, kumpulan titik dijejer-jejer demikian hingga lurus membentuk garis lurus, lah itu namanya garis. Oke. Kemudian yang ketiga, bidang. Bidang adalah sebuah permukaan yang datar yang dibentuk oleh paling sedikit 3 buah garis lurus, ya. Dalam bidang ini biasanya kalian bisa menyebutnya bangun datar, ya. Contohnya segitiga atau persegi atau persegi panjang dan bangun datar yang lain, ya.
Materi dimensi 3 ini atau teori dimensi 3 ini sebelumnya telah ditemukan oleh Bapak Geometri Euclid namanya. Ya. Geometri Euclid ini mencetuskan teori bahwa titik adalah 0 dimensi. Ya. Titik itu ada di dimensi 0. Kemudian garis itu ada di 1 dimensi. Ya. Yaitu garis itu sendiri dimensinya. Kemudian bidang ya, itu ada di 2 dimensi. Contohnya persegi misalkan. Dimensinya dilihat dari mana? Dimensi dari panjang dan lebar. Makanya dikatakan dengan dimensi 2. Ya, saya ulangi, bidang ada di dimensi 2. Kemudian bangun ruang ada di dimensi 3. Karena bisa dilihat dari panjang, lebar, dan tingginya. Ya, jadi bisa dilihat dari 3 sisi. Sisi panjangnya, sisi lebar, dan sisi tingginya. Kemudian, apakah ada dimensi yang keempat? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita sering nonton bioskop 4 dimensi. Ya. Ternyata sebenarnya itu belum ada teori yang menjelaskan tentang dimensi 4. Ya. Jadi sementara ini belum ada atau tidak ada bangun geometri yang berada di dimensi 4. Ya, sementara ini belum ada dimensi 4. Kalaupun ada bioskop dimensi 4, itu maksudnya pengembangan dari gambar grafik 3 dimensi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum memasuki materi dimensi 3, ya, saya akan mengingatkan kembali beberapa materi yang telah dipelajari di tingkat sebelumnya, entah itu SMP atau kelas 10 yang kemarin. Ya. Yang pertama, materi terkait segitiga siku-siku. Ya. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Ya. Pythagoras yang bunyinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yaitu jumlah dari sisi pendek segitiga siku-siku, ya, sisi A ini sisi pendek, B sisi pendek, jumlah kuadrat dari sisi pendek dalam segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Ya. Kemudian, ini materi kubus kelas 8 kemarin. Diketahui sebuah kubus ABCD, EFGH, ABCD, EFGH, kita ketahui jumlah titik sudutnya. Ada 8, yaitu ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Kemudian jumlah rusuknya ada 12. Ya. Kita hitung rusuknya AB, BC, CD, DA. Ini bagian bawah ada 4. Yang atas juga ada 4. Ya. Jadi sudah 8. Yang berdiri ya AE, DH, BF, CG ini juga ada 4. Jadi totalnya ada 12 ya. Kemudian jumlah sisinya. Sisinya ada 6, ABFE yang bagian depan, DCGH bagian belakang, samping ada 2, atas bawah ada 2. Jadi totalnya ada 6 ya. Dari beberapa ini nanti kita akan bahas. Rusuk berarti dibentuk dari sebuah garis. Sisi berarti dibentuk sebuah bidang. Titik sudut berarti dibentuk dari sebuah titik. Ya. Nah, itu merupakan beberapa istilah-istilah yang ada pada dimensi 3. Oke. Nah, sekarang kita menentukan jarak antar titik. Jarak antar titik di dimensi 3, ya, misalkan diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 8 cm. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 8 cm, berarti panjang AB 8, BC 8, CD 8, DA juga 8. Bahkan semua rusuknya ini pasti panjangnya sama 8 cm. Tentukan. Ya. Yang pertama, jarak titik A ke C. Ya. Jarak titik A ke C. Yang kedua, tentukan jarak titik A ke G. Ya. Sebelum melanjutkan, A ke C itu ada di sisi kubus. Ya. A ke C ada di sisi bagian bawah kubus. Karena ini membentuk diagonal, ya, ini bisa juga disebut dengan diagonal sisi. Kemudian A ke G ini membentuk diagonal tapi dalam kubus, ya, dalam ruangan kubus, maka bisa dikatakan dengan nama diagonal ruang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Tentukan jarak A ke P apabila ya P
P merupakan titik tengah dari C dan G. Jadi kalau misalkan C ke G itu 8 cm, maka CP-nya 4, GP-nya juga 4. Oke, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, jarak titik A ke titik C. Ya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, A ke C. Ya, cara mencarinya gimana? Langkah-langkahnya, yang pertama, A, B, C, D kita tentukan titik, kita potong dengan garis AC. Maka kita buat segitiga ABC. Oke, segitiga ABC. Ya, untuk lebih mempermudahnya, kita abaikan dulu gambar yang ada di kubus ini. Kita perhatikan segitiga ABC. AB panjangnya pasti 8 cm. BC juga 8 cm. Ya. Kemudian, karena ini segitiga siku-siku, pasti berlaku teorema Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB-nya 8, BC-nya juga 8. Berarti AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. Ya. AC kuadrat sama dengan 128, penjumlahan dari 64. AC kuadrat, AC saja, oke, maaf. Ini kuadrat, kalau di akar, di sini jadi akar 128. Jadi AC ketemu 8 akar 2. Ya. Jadi panjang AC 8 akar 2. Oke, selanjutnya, untuk pertanyaan kedua. Berapakah jarak A ke G? Ya, diagonal ruang tadi. Nah, langkah-langkahnya sama. Ya. Langkah-langkahnya sama. Cuma perbedaannya, buatlah segitiga ACG. ACG. AC tadi sudah ketemu 8 akar 2. CG-nya ketemu 8 ya, karena sisi ya. ACG. AC itu 8 akar 2, CG-nya ketemu 8. Nah, berlaku juga rumus Pitagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Panjang ini sama dengan ini kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, kita abaikan dulu kubusnya, kita perhatikan segitiganya. Oke. Rumus Pitagorasnya kita lanjutkan. AG kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat tadi itu 128. 8 kuadrat itu 64. Berarti AG kuadrat kita jumlahkan sama dengan 192. Berarti AG akar dari 192. Hasilnya yaitu 8 akar 3. Ya, 8 akar 3. Sampai sini ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga, tentukan jarak A ke titik P. Ya. P-nya ada di tengah-tengah C dan G. Ya, caranya gimana? Sama seperti cara yang kedua tadi. Kita bentuk segitiganya. Buatlah segitiga ACP. ACP. Ya, bentuknya seperti ini. ACP. Ya. Kita abaikan yang kubusnya. Kita cari ukurannya segitiga ACP. AC itu 8 akar 2. Nah, tadi diagonal sisi. CP itu 4 karena separohnya rusuk ya. Untuk mencari AP sama pakai rumus Pitagoras. AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat ya. Mohon maaf ini AP ya, salah ketik ya. AP kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Kemudian AP kuadrat ini salah ketik lagi, 128 ditambah 16 karena 4 kuadrat 16. AP kuadrat sama dengan 144. Jadi AP sama dengan akar 144. Jadi ketemu jarak A ke titik P sama dengan 12 cm ya. Jadi mohon maaf ini untuk AG semuanya diganti dengan AP ya. Oke. Catatan tambahan ya. Dari beberapa contoh soal yang kita berikan tadi ya, garis AC atau jarak titik A ke C bisa dikatakan diagonal sisi. Kemudian A ke G itu diagonal ruang. Jika panjang rusuknya kubus itu A, maka diagonal sisinya A akar 2. Kalau
diagonal ruangnya, ini diagonal ruang maaf, A akar 3 ya. Diagonal sisi A akar 2, diagonal ruang A akar 3 ya. Nah, untuk menggunakan cara ini itu sangat mudah. Misalkan cara cepatnya ya. Misalkan sisi rusuk AB itu 10 cm, maka diagonal sisinya 10 akar 2. Kalau AB itu 15 cm, maka diagonal sisinya 15 akar 2. Diagonal ruangnya 15 akar 3. Langsung dengan mengganti rusuknya, panjang rusuknya A ini tinggal diganti dengan angka. Itu catatan tambahan untuk cara lebih cepat mencari diagonal sisi dan diagonal ruang. Ini maaf, diagonal ruang ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua, menentukan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, sebelum kita lanjutkan, nah, bagaimana cara menentukan jarak antara titik A ke garis L? Nah, caranya gimana? Ini ada titik A ke garis L yang panjang ini. Apakah kita tarik jarak ke sini, ke titik B, atau ke titik C, atau ke titik D, F, atau E? Ya. Dari beberapa cara ini, hanya satu cara yang benar, yaitu ditarik garis yang tegak lurus dari titik A dengan garis L. Kita perhatikan, di sini garis yang tegak lurus hanya ada di titik D sini, ya. Jadi A ke D hanya ada satu. Jadi yang ditarik ke titik B, C, E, dan F ini tidak berlaku, ya. Yang berlaku hanya satu. Oke. Langsung kita masuk ke konsep yang digunakan, teorema Pythagoras, sama seperti tadi ya. Konsep yang digunakan dalam mencari jarak titik ke garis ada dua konsep yang akan saya jelaskan. Teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini berlaku juga A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini untuk Pythagoras. Konsep yang kedua, ini kita pelajari di kelas 10 kemarin, konsep dasar trigonometri. Kalau ada segitiga siku-siku, ya kan? A, B, C segitiganya, sisi di depan sudut A itu A kecil, sisi di depan sudut B itu B kecil, sisi di depan sudut C itu C kecil, dengan alfa sama dengan alfanya ada di sini, ya. Sin A berlaku A per C atau sin demi. Depan dibagi miring, A per C. Cos alfa, ini alfanya, B per C, berarti cos sami, samping dibagi miring. Kemudian tan desa, depan dibagi samping, berarti A per B. Ya, ini konsep yang akan kita gunakan dalam mencari jarak titik ke garis. Oke. Langsung ke contoh soal. Ya. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik F, ya, titik F-nya di sini ke garis AB. Ya, titik F ke garis AB. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita tentukan titik yang tegak lurus dengan titik F yang melalui garis AB. Ternyata ada di sini, ini tegak lurus. Nah, ternyata karena titik F dengan garis AB sudah tegak lurus, ya, maka jarak F ke garis AB 10 cm. Karena ini ada di dalam kubus atau melalui kubus ini, maka jarak titik F ke AB 10 cm sama dengan rusuk kubus. Ya, ini sama dengan rusuk kubus karena sudah siku-siku di sisi kubusnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada di sisi kubus? Contoh, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC. Nah, titik F ke garis AC. Nah, gimana ini? Nah, caranya kita bentuk segitiga dulu. Ya, oke. Kita bentuk segitiga, nanti ini kita tarik garis tinggi yang tegak lurus dengan garis AC, ya, tegak lurus dengan garis AC. Oke, kita bentuk segitiganya. Oke, untuk membentuk segitiganya ini ada dua cara, ya, cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan cara Pythagoras, yang kedua menggunakan cara trigonometri. Cara yang pertama dulu, nanti jawabannya sama. Buatlah segitiga ACF. ACF. Nah, ini kok ada titik P? P adalah
proyeksi F ke garis AC atau kita tarik garis yang tegak lurus tadi, ya kan? Tegak lurus di titik P. Nah, kemudian karena ini AC diagonal sisi, CF juga diagonal sisi, AF juga diagonal sisi, maka panjangnya 10 akar 2, 10 akar 2, ya kan? Yang bawah juga 10 akar 2. Ya. Kemudian karena ini 10 akar 2 tak pecah menjadi 2. 5 akar 2 dan 5 akar 2. Nah, oke. Selanjutnya kita menggunakan rumus Pythagoras. Fp kuadrat F ke P kuadrat sama dengan Fc kuadrat dikurangi Cp kuadrat, ya. Berarti 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 itu 200, 5 akar 2 itu 50. Jadi Fp kuadrat sama dengan 150. Jadi Fp sama dengan akar 150 itu kan bisa dipecah jadi 25 dikali 6. Akar 25 itu 5, akar 6 tetap akar 6. Jadi jarak F ke P sama dengan 5 akar 6 cm. Kita simpan dulu jawaban yang pertama. Ini cara yang pertama ya. Apakah ketika kita menggunakan cara yang kedua hasilnya sama? Ya. Cara yang kedua, nah, kita buat segitiga ACF sama seperti tadi, ya. ACF. Kemudian cari proyeksi titik F ke garis AC ada ketemu di titik P ini, ya kan? Nah, kemudian panjang sisinya tadi 10 akar 2, 10 akar 2, 10 akar 2 karena ini segitiga sama sisi, ya kan? Sama sisi, maka ketiga sudutnya juga 60 cm. Ketiga sudutnya yaitu 60 derajat, bukan centimeter ya. Sudut A 60 derajat, sudut C 60 derajat, sudut F juga 60 derajat. Ya. Kemudian kita potong segitiga yang ini saja, FCP, ya. FCP. Tadi kan FC itu 10 akar 2. Kemudian sudut F itu 60, karena kita ambil separohnya, maka ini 30 derajat, ya. Kemudian menggunakan teori trigonometri berlaku sin C, ya, yang ini 60 derajat, yang ini 30 derajat. Oke. Sin C, ya. Sin C merupakan Fp dibagi Fc. Sin C depan dibagi miring. Fp-nya kita tidak tahu, Fc-nya 10 akar 2. Berarti sin 60 sama dengan Fp dibagi 10 akar 2. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Di sini Fp dibagi 10 akar 2. Kita kalikan silang, ya. Fp-nya kita pindah ke kiri, jadi Fp sama dengan setengah akar 3 dikali 10 akar 2. Maka setengah kali 10 itu 5, akar 3 kali akar 2 itu 6. 5 akar 6. Maka Fp ketemu 5 akar 6, ya. Sama seperti jawaban dengan menggunakan cara pertama, ya. Jadi pakai cara Pythagoras boleh, pakai cara trigonometri juga boleh. Ada beberapa alternatif, ya. Kemudian yang ketiga, topik yang ketiga yaitu menentukan jarak titik ke bidang, ya. Sebelum kita lanjutkan jarak titik ke bidang, kita cari hubungan titik ke bidang dulu, ya. Hubungan antara titik A, ya, ke bidang alfa, ya, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A, ini alfa karena tidak bisa terbaca, jadi terbaca kotak seperti ini, ya. Ini bidang alfa. Panjang ruas garis yang menghubungkan titik A tegak lurus ke bidang alfa. Jadi kita proyeksikan ke bidang ini dan garisnya harus tegak lurus. Panjang garis ini merupakan jarak titik A ke bidang alfa. Oke. Langsung ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Oke. ABCD EFGH panjang rusuknya 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDFH yang saya beri warna kuning ini, jaraknya berapa? Nah, oke. Cara menyelesaikannya, ya. Cara menyelesaikannya, sebentar. Nah, cara menyelesaikannya kita pakai teorema Pythagoras saja, ya.
jarak titik A ke bidang BDFH. A ke BDFH tadi kan sudah ditemukan kalau A ke C itu kan diagonal sisi ya. A ke C diagonal sisi. Padahal A ke P ini kan separohnya ya. Separoh dari diagonal sisi. Ya, ini kan sudah tegak lurus di sini di P ya. Maka cara mencarinya bisa dengan menggunakan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi kalau sisinya rusuknya 10 berarti 10 akar 2. Karena ini A ke P setengahnya jadi setengah dikali 10 akar 2 ya. Setengah dikali 10 akar 2. Jadi ketemunya setengah kali 10 itu 5, 5 akar 2. Jadi jarak A ke bidang BDHF A ke bidang ABC BDHF, benar, BDHF itu 5 akar 2 ya. Sampai sini cukup sekian penjelasan dari saya ya. Pesan saya, meskipun kita pembelajaran jarak jauh, kalian tetap belajar dengan semangat dan absen sesuai dengan waktunya ya. Istirahatnya dijaga dengan baik sehingga kalian bisa bangun pagi tepat pada waktunya, jangan sampai telat ya. Cukup sekian dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.